Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu Pak CSA Teddy Lesmana, yang di-share lewat link, yaitu di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, lebih baik kita telah sedikit apa itu negara federal dan negara konstitusional. Dan saya telah merangkum dari yang saya cari dari internet, dan juga saya baca-baca dari lecture note yang Bapak CSA tadi Lesmana share. Menurut C.F. Strong, pengertian negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat atau negara bertetangga yang bersatu untuk tujuan bersama. Jadi misal ada 1-2 negara yang berdekatan dan mereka menjalin hubungan yang bukan cuma hubungan kerjasama antara kerjasama ekonomi atau kerjasama apapun. Mereka menjalin kerjasama lebih dari itu untuk tujuan bersama lah. Contoh negara federal yaitu Argentina dengan 23 provinsi dan satu kota otonomi, Austria dengan 9 negara bagian, Brazil dengan 26 negara bagian dan 1 distrik, lalu ada Jerman dengan 16 negara bagian, dan masih banyak lagi negara federal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Lalu negara federal ini memiliki konsep yaitu hubungan timbal balik dengan negara yang saling menjalin hubungan federal tersebut. Ya tentu saja itu untuk mendapatkan kemenangan bersama gitu. Lalu dalam satu waktu atau dalam kondisi tertentu, negara ini harus memberikan kewenangan kepada negara lain untuk memecahkan, semisal ada permasalahan dari anggota negara federal, maka negara lain berhak atau memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan antar dua negara ini, karena tentu saja mereka adalah satu kesatuan dari negara federal. Lalu ada pengertian negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, pengertian negara kesatuan itu negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat, yang berarti kekuasaan yang dimiliki berbagai daerah atau wilayah yang terdapat dari negara atau di dalam negara tersebut, semua itu diatur oleh pemerintah pusat atau pemerintah tertinggi. Tentu saja segala peraturan itu dikelola juga oleh pemerintah pusat. Tentang 1-2 hal semua itu diatur oleh pemerintahan pusat, yang berarti secara tidak langsung mereka tidak memiliki wewenang untuk mengatur wilayah mereka sendiri, walaupun tentu saja sebenarnya mereka memiliki hak untuk mengatur, tetapi tetap dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi jika ditanya manakah yang lebih baik untuk melaksanakan otonomi daerah, menurut saya lebih baik dengan konsep negara federal, karena tentu saja mereka bekerja sama untuk mendapatkan kemenangan, untuk mencapai tujuan bersama, atau ya kita bisa saling bantu untuk sama-sama mencapai tujuan yang kita inginkan. Tidak seperti konsep negara kesatuan yang jika kita ingin apapun kita harus izin terlebih dahulu, atau kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat, dan itu tentu saja tidak selalu saja diizinkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara federal, kita hanya perlu saling berkomunikasi antara satu negara dengan negara lain, yang mungkin mereka pun bisa membantu tentang apa tujuan kita tersebut. Dan ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.